Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang masalah iman. Masalah iman ini seperti mana yang dikatakan iman? Apakah iman itu seperti pengakuan kita saja atau harus lewat tes dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah katakan sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, Allah nyatakan surah Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kami beriman pada hari akhir, padahal mereka tidak beriman, kata Allah. Jadi Allah mengatakan dia beriman, tapi Allah katakan dia tidak beriman. Nah, beriman itu yang sebenarnya yang bagaimana? Dalam ayat lain juga Allah nyatakan, kita jelas di dalam surah Ankabut ayat 2 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu ay yutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira kami telah beriman? Amanna, kata kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji. Jadi kalau kita mengaku diri beriman, kita harus lewat ujian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang pada zaman sekarang ini kita banyak di antara kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan sebagainya. Bahkan mengatakan orang lain yang tidak benar. Kita yang mengaku benar, tapi setelah dites ternyata kita tidak lulus. Ya, dites Allah tidak lulus. Bagaimana saya katakan tes tidak lulus? Contoh-contoh tes yang tidak lulus itu, kadang-kadang dia dikatakan orang dia tidak pintar, marah dia. Dikatakan dikatakan orang dia bodoh, marah dia. Ini berarti dia belum siap untuk dites. Berarti dia tidak punya kompetensi sebenarnya. Akhirnya emosi. Apa aku ini? Saya ini lihat. Dulunya membuat skripsi 200 halaman, tingkat S1, S2, tesis 300 halaman, tingkat S3, disertasi 500 halaman. Oh, itu yang dibangga. Bahkan menggunakan bahasa Arab. Itu yang paling lucu, menggunakan bahasa Arab katanya. Bikin tesis, diuji pula orang Arab katanya. Saya juga mengajar bahasa Arab katanya, dan sebagainya macam-macam. Sebetulnya orang tidak butuh seperti itu sebetulnya. Ya, coba kita contohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat dia diuji oleh Allah, diuji. Bahkan dia dikata majnun, dikatakan orang gila. Bahkan dia pernah dilempar orang dengan kotoran. Bahkan malaikat saja menawarkan kepada dia, ya Muhammad, ya Muhammad, aku sanggup Muhammad untuk menghancurkan mereka itu, izinkan aku ya Muhammad. Begitu hebat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad untuk menghancur manusia itu sebentar saja. Ya kekasih Allah, sebentar saja. Jangan dikatakan Nabi Muhammad takut.
Bahkan malaikat menawarkan, ya Muhammad, akan kuhancurkan mereka, izinkan ya Muhammad. Jangan malaikat, karena mereka itu belum tahu siapa aku. Begitu kita sikit saja dites orang, kita mengatakan, saya sudah membaca kitab 5.000 halaman, atau sudah 10.000 kitab sudah saya baca. Belum banyak itu. Rata-rata kalau segitulah belum kering ya laut. Allah katakan, kalau kamu menulis kalimatku, kamu jadikan pohon-pohon yang ada di bumi ini jadikan pena, sedangkan air laut kamu jadikan sebagai tinta menulis kalimat kami. Ilmu kami tidak akan habis, walaupun ditambah dengan sebanyak itu lagi. Nah, sekarang kita bikin tesis berapa lah? Ya, bukan kita bikin tesis berapa halaman lah, sekitar 200 halaman, disertasi berapa, 500 halaman, kering gak air laut? Atau pernah kita nyusun kitab 3.000 halaman, kering gak air laut? Tidak pernah kering. Hanya diam, jelas. Berarti seperti ini orangnya tidak siap dites oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak punya kompetensi sama sekali. Begitu saya katakan, tidak punya kompetensi sama sekali. Jadi orang-orang beriman itu harus siap, kata Allah, harus siap. Hasiban nasu an yutraku amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan beriman sedangkan mereka tidak diuji? Jadi kalau kita mau betul-betul mengaku beriman, siap diuji Allah, lulus ujiannya, ya kita harus siap diuji Allah, lulus ujian, baru yang kita dikatakan orang beriman. Nah, begitu. Jadi makanya saya terangkan di sini, kalau kita berdakwah itu harus mencontoh Nabi lah. Contoh Nabi bagaimana dihina, dicaci orang, tenang aja ya. Tidak pernah marah-marah, tak pernah emosi. Nah, jadi di sini itu yang saya tekankan sangat sini. Makanya kita jangan terlalu cepat, ya. Jangan terlalu cepat kita mengatakan orang lain tidak benar. Lebih baik kita introspeksi diri kita. Sejauh mana Al-Quran telah melaksanakan, ya. Kita tak perlu mengatakan kita banyak, sejauh mana Al-Quran kita laksanakan. Tak perlu lagi kita mengatakan yang lain-lain. Sejauh mana sunnah Rasul yang kita laksanakan. Kalau hanya sekedar makan, sekedar minum, itu belum apa-apa lagi, baru sedikit baru. Sekedar sholat, puasa pun sedikit lagi, ya, belum seberapa kalau dibandingkan dengan demikian. Jadi kita harus tahu benar. Di sini saya harap juga supaya kita semua ini selamat oleh Allah. Cobalah kita berdakwah mengikut Allah dan Rasul, mengikut petunjuk Allah dan Rasulnya. Bagaimana menurut petunjuk Allah dan Rasulnya? Ya, kita tidak berdasarkan hawa nafsu, kita harus berdasar wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita laksanakan. Jangan banyak-banyak membuat pendapat kita itu tidak ada makna sama sekali, ya Allah, ya. Nah, dari situ saya harapkan dari keputusan ini yang dikatakan yang dimaksud beriman itu harus lewat ujian. Kalau sudah ujian kita diuji Allah lulus, baru kita katakan beriman. Itulah yang dikatakan iman yang punya kompetensi. Jadi kalau iman tidak berkompetensi, walaupun kita banyak baca kitab sampai 10.000 kitab kita baca, tapi kita juga masih seperti yang dulu juga. Maka yang inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamasalil himar asfaro, seperti keledai membawa kitab. Nah, ini ya. Jadi bagaimana keledai membawa kitab? Ditanya keledai, apa isi kitab? Keledai tak dapat menjawab, ya. Jadi ya, kita jangan seperti keledai bawa kitab. Kalau dapat kita, jadilah. Kan kitab itu berjalan dalam kehidupan kita. Al-Quran berjalan. Dalam kata lain, Al-Quran maha nahnu bersama maha Quran. Jadi kita bersama Quran, Quran bersama kita. Itu yang paling kita harapkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya untuk dicintai oleh Allah? Ikutlah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
Kalau ingin dicintai Allah, mau dicintai Allah, ikut aku, kata Rasul. Nah, jadi kita ikut Rasul. Bagaimana Rasul? Rasul mencintai Allah, Rasul mencintai Ahlul Baitnya, kita ikut sebagaimana Rasul. Coba kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasul, pasti kita di akhirat nanti bersama orang yang kita cintai, Rasul beserta Ahlul Baitnya, ya. Memang pertanyaan terlalu banyak untuk saya akan jawab. Pasal saya pending pertanyaan, ada 50 pertanyaan dan saya pending dulu. Saya memberikan satu materi nantinya dulu. Saya kasih materi dulu, setelah itu kalau mau bertanya sesuai dengan materi lah ya. Nanti jangan terlalu ngawur, nanti susah juga. Ya, bukan saya tak mau jawab juga. Bagaimanapun jawab anak yang sulit, bagaimanapun saya akan jawab. Saya akan seprinsip apa kata Imam Ali, saluni qabla an tafkiduni, tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku. Jadi begitu yang saya masukkan ya. Jadi bukan saya sombong, kenapa tidak. Saya ingin mengatakan juga akan menyampaikan materi, beberapa materi, baru pertanyaan Anda saya jawab semuanya secara tuntas. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.